Benar nggak? Kita kan diuji karena kita kuat. Iya benar Bun. Betul kan juga lo juga kuat dong. Iya benar Bun. Itu paling berat itu. Ya. Tapi awalnya emang sedih. Tapi gua akhirnya paham bahwa. Nah yang mau siapa Bun? Bunda apa Mas? Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih Bunda. Oh, Bunda apa kabar Bunda? Baik-baik saja. Dengan mambo dong, tapi ku baik-baik saja. Bunda, aku mau sedikit cerita nih. Kan dulu Bunda sama aku pasti sama-sama single parent. Kalau sekarang kan Bunda udah punya suami dong. Bunda, waktu itu Bunda gimana cara mengatasi Bunda kesendirian? Bunda kan pasti kan beda kan dari yang punya suami terus tiba-tiba sendiri. Itu gimana Bunda? Berusahanya mati-matian itu gimana? Sebenarnya kalau gue dibilang sendiri nggak sendiri juga kan. Waktu itu kebetulan gue tinggal di rumah sebelah ini atau waktu dulu kan gue pertama kali keluar dari pas gue gugat kan gue pindah ke sebuah rumah yang gue kontrak lah gitu. Itu gue tinggalnya nggak sendiri, gue sama kakak gue sama sepupu gue yang kebetulan sama-sama single semua. Jadi dibilang sendiri-sendiri banget juga enggak. Terus kebetulan juga waktu itu gue sibuk banget. Gue cari kerjaan, pokoknya gue kerja bener-bener kerja tuh untuk killing time, tapi juga yang pasti ada duitnya ya. Bukan cuma killing time nggak ada duitnya, tapi bener-bener gue pengen beli rumah waktu itu. Terus ya udah akhirnya abis ngontrak, kebetulan gue produce artis kan, termasuk waktu itu Pasto segala macam. Terus gue alhamdulillah kan waktu itu meledak lagunya yang Aku Pasti Kembali. Ku hanya pergi untuk sementara, itu meledak. Alhamdulillah dikasih rezekinya sama Allah. Kemudian kakak gue yang beliin gue rumahnya. Oh, kakak yang beliin rumah? Iya dong. Wah, gimana caranya Bunda bisa kuat? Kuat dong. Soalnya di ini Bun, di berita-berita tuh banyak banget permasalahan Bunda yang benar-benar yang kayak kalau aku yang jadi Bunda tuh pasti nggak sanggup. Nah itu nggak tahu apakah blessing atau misalnya gue dikasih sifat tuh cuek. Jadi nggak ada baper, saking nggak ada bapernya mungkin filternya nggak ada. Jadi ibaratnya kalau ngomong jeleknya adalah kalau kita misalnya kalau gue jadi juri tuh suka terlalu apa adanya, nggak ada filter. Tapi bagusnya gue kalau ada bagusnya gue cuek dalam arti karena mungkin nggak ada, kalau misalnya di tes psikologis itu gue nggak ada feeling, nggak ada sensing. Jadi orang bilangnya kayak nggak ada perasaan itu loh. Jadi sebenarnya bukan gue kuat ya, mungkin karena gue orangnya cuek gak mikir, jadi kayak kesannya kayak ya mungkin buat mereka yang baperan kesannya kayak kepikiran kan. Kalau gue nggak mikir, jadi Bunda tuh orangnya mungkin nggak mau dilihat orang. Gak juga, emang kayak gini misalnya. Kasus mobil gue hilang, mobil gue hilang, sepupu gue yang marah-marah. Dia bilang ngapain lu marah-marah? Terus juga hilang diganti lagi yang lebih baik dari Allah. Jadi gue orangnya nyantai gitu. Jadi dan itu bener diganti lagi sama Allah yang lebih bagus lagi gitu loh. Ngapain di ngeluhin gitu ya Bun? Begitu mobil hilang, aduh, oh ya udah deh, mungkin Allah mau ngambil gitu kan. Ya udah gitu loh. Akhirnya ya udah, gue bilang sama sepupu gue yang laporin polisi ya gue. Ya udah gue lapor polisi karena lo ya yang mau ya, bukan karena gue sih males itu kan urusan polisi gitu kan. Udah akhirnya bener berapa lama kemudian gue dikasih jam tangan sama temen gue yang harganya 3 kali lebih mahal dari mobil. Jadi gue bilang hidup gue itu mengalami kehidupan tuh kayak nyantai aja gitu, kayak karena mungkin prinsip gue gitu loh, apapun yang terjadi dalam dunia itu kan Allah yang berkehendak semuanya ngatur gitu yang ngatur, kayak udah dikasih peran dulu. Nanti kamu bakal kecebur di sini ya, nanti kamu bakal cerai, kamu bakal gitu, udah kayak ditulis kan. Jadi buat gue kayak yang oh ya udah jalanin aja gitu. Sama banget lagi. Jadi kayak gimana seberapa kuatnya Bunda aja gitu kan? Ya Bunda tuh dikasih yang kayak tang gimana, kuat nggak lo kata Tuhan gitu, benar nggak? Kita kan diuji karena kita kuat. Iya benar Bun. Betul kan juga lo juga kuat dong. Iya benar Bun. Sama Bun, kalau lagi banyak masalah tuh aku nggak mau yang terlalu nanti gimana ya, aku nggak ada ini, nanti gimana, jalan aja dulu. Iya, nggak usah dipikirin, jalan aja dulu. Ibaratnya mau beli kalau beli rumah gitu ya, ya udah beli aja dulu.
Cara bikin bayar gimana? Ntar aja. Kalau kita mikir nggak beli-beli ntar. Iya benar-benar nggak dapat. Kalau kita mikir cara bayar gimana, kita nggak bakal beli dong. Iya. Beli aja dulu gitu. Oke. Bunda kan anak 3 kan Bun? Anak 3. Waktu itu kan Bunda tuh, ini sharing aja ya Bun ya. Waktu itu kan Bunda kan memang nggak diketemuin sama anak. Nah itu Bunda gimana cara Bunda? Makanya banyak banget ini netizen di luar sana tuh yang benar-benar Bunda tuh kuat gitu loh. Iya sih, emang itu yang paling berat sih dulu. Aku nggak bakal. Itu paling berat itu. Tapi awalnya emang sedih. Tapi gua akhirnya paham bahwa oh ini Tuhan lagi melepaskan kemelekatan pada dunia kan. Ibaratnya kan gua nggak punya rumah, nggak punya karir gua dihabisin lah gitu. Ibaratnya pasangan nggak ada, kerjaan juga aut-autan, anak gua nggak ada. Jadi mobil gue juga sempat hilang ya kan, jadi kayak dinolin sama Tuhan. Ya dang, dilepasin satu-satu. Kemelekatan itu pada akhirnya ya udah, tapi gue nyantai gitu, maksudnya gue yakin, wah enggak, suatu saat karena gue baca story-nya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan juga dihabisin kan, familynya hilang, hartanya hilang, termasuk sampai pasangannya juga sempat ninggalin dia. Tapi pada akhirnya karena dia tetap berserah diri, akhirnya dibalikin semua gitu loh. Nah gue tahu story itu, jadi gue menjalani apa yang seperti Nabi Ayub jalankan. Jadi misalnya sabar aja gitu. Iya, karena Bunda ikhlas ya Bu. Sabarnya nggak gampang ya? Nggak gampang. Orang sih bilangnya sabar kan nggak gampang. Gue bilang enggak, biasa-biasa aja. Selama kita ikhlas ngejalanin ya, karena kita tahu bahwa ini Allah yang mau, ya udah. Ntar juga diganti sama bos. Iya. Allah. Jadi santai aja gitu. Walaupun itu lama ya Bun? Ya lumayan lama loh. Sampai akhirnya kalau pasangan diganti setelah 12 tahun ya. Iya, sendiri Bun berarti. Kalau dari cetok pengadilan cerai pertama ya kan, gue pengadilannya 4 kali, 4 tahap. Tapi kalau dari pengadilan pertama tahun 2008, berarti 10 tahun gue nikah lagi. Lama say. Berarti 10 tahun Bunda baru membuka hati apa gimana? Enggak. Gue sih buka hati, cuman agak traumatik sama gini ya. Jadi mungkin kalau gue dibilang nggak punya pacar sebelum Mas Irwan, rasanya nggak mungkin gitu kan. Cuman orang nggak tahu aja gue pacaran sama siapa gitu kan. Tapi dalam hubungan gue punya relationship itu traumatik gue masih gede. Jadi defense gue masih, kalau misalnya kejadian, misalnya lo kritik gue gitu, Mai, kenapa kamu gini? Gue defense gue langsung, ngerti gak sih? Karena traumatik. Oke, iya. Dengan relationship yang sebelumnya gitu. Jadi, tapi pada akhirnya pas gue ketemu Mas Irwan, dia yang bisa, kamu tuh jangan masih terbawa traumatik masa lalu, kamu tuh hidup sekarang aja gitu loh. Jangan self defense kamu tuh tinggi gitu loh. Oh ya juga ya, akhirnya dia bisa membuat gue nyaman. Akhirnya gue nerima dia untuk jadi suami gitu. Jadi benar-benar jadi imam yang ngasih tahu arahan yang benar ya Bun ya? Iya, dia bisa ngebimbing lah gitu loh. Bijak banget, dia tahu kondisi gue yang traumatik berat. Dan dia bisa kayak healing gue untuk jadi lebih baik gitu. Gimana caranya suami Bunda ngebimbing Bunda, padahal Bunda kan orangnya, termasuk Bunda orang mandiri yang keras juga. Bunda kan keras berarti kan, mandiri, apalagi sendiri. Gue udah bisa kerja, bisa ini. Ini ngomong diri sendiri apa gimana nih? Aku juga sama gitu Bun. Aku juga gitu soalnya. Ini ngomong diri sendiri apa gimana nih? Aku juga gitu Bun. Oke, ya awal-awal emang gue terlalu gengsi untuk minta sama laki gue kan, karena kita kan udah biasa kerja sendiri. Tapi dia kadang-kadang ngomong gini, kamu tuh boleh gak sih gengsinya dikurangin gitu? Kamu kan udah ada saya gitu loh. Kamu kok misalnya minta tolong ngomong aja gitu. Contoh rumah ini, rumah ini misalnya gue beli rumahnya gue beli pakai uang gue gitu ya. Gue nggak berani minta dong. Dia pinter tuh. Oh, congratulations, gue udah bangun nih strukturnya nih kan, struktur rumah ini. Terus dia tahu bahwa sifat gue nggak mungkin minta. Caranya dia gini, boleh nggak rumahnya saya interiorin? Jadi dia yang menawarkan untuk, oh ya boleh banget gitu. Aduh, memang treatment yang bagus ya Bun. Jadi dia tahu kalau gue minta tuh gengsi, tapi dia menawarkan, kamu mau nggak? Ya, aku yang giniin. Oh ya mau gitu loh. Asal jangan gue minta gitu loh. Dia tahu banget cara memperlakukan gue gitu. Sama, iya. Karena Bunda tuh orangnya tipikal yang ya gue bisa sendiri, gitu. Dan kalau minta juga pasti gengsi gitu ya Bun. Iya, dia tahu itu, dan dia bilang pokoknya kamu kalau ada apa-apa, misalnya tiba-tiba keuangan kamu lagi
stuck gitu, kamu minta sama saya ya, karena biar bagaimanapun aku ini suami kamu loh. Iya gitu. benar. Tuh. Oke. Dulu ketemunya di mana Bunda? Ketemunya di pesawat. Di pesawat. Pesawat. Itu Bunda lagi kemana? Gue lagi nggak tahu ke Bali kalau nggak salah ya, ke Bali. Terus gue duduk sama nyokap gue pergi sama nyokap gue, duduk sebelah kanan gue di bisnis yang nomor 1 kan, ibu gue yang sebelah kiri, window gitu, tengahnya kosong. Tiba-tiba ujuk-ujuk Mas Irwan duduk sebelah gue. Terus gue langsung bilang gini, wih ini ipar nggak jadi datang nih gitu. Iya. Kan pernah adiknya Mas Irwan pernah pacaran sama kakak gue dulu kan. Jadi ipar nggak jadi, tapi gue belum kenal gitu. The family gue kenal, familynya dia gue kenal. Terus gue sapa dong sebagai gue ipar lo loh dulu, karena kakak gue pernah pacaran sama adik lo, gue pernah main ke rumah lo gitu. Terus dia menyambut dengan oh iya ya, aku kenal mama lo gini gitu, udah. Bahkan dia pergi sama mantan pacarnya sama anaknya kan, jadi tapi gue nyapa hello gitu doang, udah that's it. Gue nggak minta telepon, nggak minta nomor telepon, nggak minta, pokoknya bener-bener itu adalah gue nyapa dia sebagai mantan keluarga nggak jadi lah gitu loh, udah gitu doang. Terus nyokap gue juga aku kenal banget sama ibu kamu sama adik kamu gitu. Jadi ada obrolan tentang yang kita tuh pernah mau jadi part of family tapi nggak jadi gitu kan. Udah gitu doang. Udah. Memang udah ini ya Bun ya, memang udah jalan Tuhan, ketemunya begitu aja. Tapi ya udah sopan gitu loh, nggak ganggu, nggak minta nomor telepon, nggak berusaha genit, nggak berusaha apa, kita sama-sama sopan gitu loh, udah. Itu doang, habis itu ketemu lagi. Dia lagi mau buka butik Chanel-nya kalau nggak salah di Grand Indonesia. Terus Bunda diundang? Nggak sengaja gue ketemu, Mas apa kabar gitu. Lihat dong butik aku ini mau buka loh Chanel gitu. Udah dia, aku lihat udah pulang. Nggak ada minta nomor telepon sama sekali. Bener-bener yang kayak, lu lihat dong butik gue gitu kan. Udah gitu doang. Nah suatu saat dijodohin. Dijodohin? Dijodohin sama teman. Dijodohin sama teman. Dibilang, lo mau nggak gue jodohin sama siapa? Sama Irwan Musri. Ya dulu jangan deh, itu family udah gue kenal. Kan udah ipar gak jadi dulu kan, jangan deh, gue bilang gitu loh. Jadi kayak, aduh jangan deh gitu, nggak enak gitu loh. Gitu. Jadi awalnya dari dijodoh-jodohin. Nah yang mau siapa Bun? Bunda apa Mas? Sama-sama mau. Tapi pertemuan pertama kita dijodohin tuh kita nggak ada seneng ya. Bener-bener dijodohin tuh kita makan. Tapi temanku cuma bilang gini, lu ketemu aja, tapi jangan dijodohin ya, aku nggak mau, aku bilang gitu. Kalau dia juga ngomong sama hal yang sama ke Mas Irwan, aku nggak mau dijodoh-jodohin. Gitu. Maksudnya kan benar-benar kalau misalnya seneng pun harus jalannya tuh harus apa, natural gitu loh. Iya. Ya udah, kamu ketemunya ngomongin apa, kayak siapa tahu ada kerjaan ya kan? Kalau gitu gue mau. Kalau ada kerjaan, gue mau gitu. Udah kita ngobrol sekali. Pulang, nggak tuker-tukeran juga nomor telepon. Terus temen gue bulan depannya, lu udah masih berusaha teman? Masih berusaha nih. Lu udah kontak, gimana kontak kalau nggak punya nomor teleponnya? Lu gimana sih kalian gitu? Udah, diketemuin lagi kedua kali. Pulang, yang kedua kali, nggak tuker-tukeran nomor telepon juga. Nah, masih berusaha lagi nih teman nih? Bulan depannya ngecek lagi, lu udah kontak-kontakan belum? Ya belum lah, orang nggak ada nomor teleponnya juga, gue juga nggak minta gitu loh. Udah akhirnya yang ketiga baru temen tuh ngomong ke Mas Irwan, lu kamu minta ada nomor teleponnya kan nggak enak gitu. Akhirnya kontak, baru pas kebetulan, pokoknya itu memang apa ya, kayak pas gue lagi yang ketiga ketemu tuh pokoknya kalau nggak salah 3 bulan tuh ya. Sebulan lah gitu. Per bulan. Terus pas bulan ketiga itu gue pas lagi sakit berapa hari kemudian, 2 minggu apa 3, hampir sebulan kemudian tuh gue sakit. Nah yang perhatian dia tuh. Mulai tuh, nggak ada yang perhatiin gue, cuma dia doang yang perhatiin gue. Padahal cuma nanya, Maya kamu sakit ya, kamu cepat sembuh ya, gitu doang. Tapi nggak ada yang nanya begitu. Gue mulai, oke, hari pertama, hari kedua, gimana masih sakit nggak gitu. Hari ketiga, how's your apa penyakit kamu gitu. Lama-lama dong, gue kayak disiram, kayak di padang gurun disiram air. Gitu, lama-lama, perhatian juga nih orang. Iya. Gue kayak Mas Irwan kapan di Indonesia gitu, ketemu yuk. Baru gitu. mulai ketemu dari situ. Berarti jaraknya itu lumayan lama Bunda. Lama, dari Agustus baru kita jalan tuh baru akhir Desember. Oke, kenapa Bunda memilih nikahnya di luar negeri Bunda? Ya supaya nggak rame aja, nggak
Tapi emang nggak ketahuan sih Bun. Iya, nggak ada media aja. Tapi tetap ada yang bocor kan Bun? Ada, tapi yang bocorin kita duluan. Oh gitu. Dia terlambat. Iya, Kalau nggak iya, salah iya. kelambe-lambean tuh setelah kita sudah upload duluan baru dia upload di lambe-lambean. Tapi anak semuanya datang ya Bun ya? Ada ya? Datang. Alhamdulillah. Anak gimana Bunda pas ketemu awal-awal sama suami? Anak-anak sih sebetulnya udah kenal duluan ya. Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah, pas kita lagi habis makan, ini dikenalin awal itulah itu. Bukan dikenalin, dipertemukan kembali. Sebenarnya anak-anak kayak Al sama El sempat pergi tuh. Di situ mungkin Mas Irwan pertama kali kenal dengan, bukan pertama kali kenal, kedua kali kenal sama mantan. Terus mantan kan Mas Irwan mau ke Bali, kebetulan mantan dan anak-anak juga mau ke Bali, minta barengan. Ya udah diajak bareng gitu. Gitu. Itu anak-anak kenal di situ. Gitu. Tapi Masya Allah yang aku lihat suaminya Bunda tuh yang kayak dia tuh bukannya nge-treat ke anak tuh bukannya nih gue bapak lo nih gitu. Jadi kayak temen, kayak bro-bro gitu loh. Jadi benar-benar anak tuh ngeliatnya ya, oh ya udah gue jadi nyaman nih sama. Iya, dia nggak berusaha menjadi bapak pengganti. Karena laki gue selalu bilang bapaknya ya Ahmad Dhani. Gue nggak mungkin gantiin gitu ya. Karena gue hormat, gue nggak mungkin gantiin. Gitu aja. Tapi kalau anak-anak ini ada masalah atau ada sesuatu, gue siap backup di belakangnya. Gitu. Wah benar-benar yang aku lihat di vlognya Bunda, aku pernah mantau, pernah lihat vlognya Bunda tuh. Benar-benar suaminya Bunda tuh kayak bro aja gitu. Iya. Ya gue temen lo, gue sahabat lo mau sharing mau apa lo sama gue gitu. Asik sih gaul ya. Iya, gitu deh. Anak-anak misalnya kemarin El tinju gitu kan, kita kan lagi ke Amerika, tapi kan El disponsorin ibaratnya dia tinju pun oke, let's say mungkin dapat duitnya dari restorannya mungkin kecil, tapi dia backup sama laki gue untuk persiapan. Latihannya kan butuh duit dong gitu loh. Bener. Semua disponsorin gitu loh. Keren. Memang Bukan sponsor buat acara tinjunya, tapi sponsor buat anak gue gitu loh. keren Bunda, memang jatuh bangunnya Bunda tuh kita nggak tahu ya orang lain kuat apa enggak. Katanya Bunda pernah minjemin uang sampai di rekening Bunda cuma 11 juta. Bunda tuh sebaik apa sih? Aku juga mau minjem uang soalnya Bunda. Bukan minjem itu. Apa? Orang minta tolong. Orang minta tolong. Orang minta tolong. Gue tuh orangnya paling nggak bisaan kan, sama orangnya bener-bener minta tolong tuh kan. Karena apa ya? Nggak tegaan Bunda, nggak tegaan. Gue nggak tega dan memang hari itu kan emang Sama lagi Bun, aku lagi sedih Lah banget. serius jangan-jangan lo, hah? Kira? Aku lagi sedih banget lagi Bun. Bunda nggak tega nggak sama aku? Gue nggak tega. Aku mau pinjem duit Bun. Wih, nah itu, abis itu jadi banyak orang yang minta tolong kan. Iya. Ya betul emang ini orang-orang yang gue kenal gitu. Tapi ada satu yang gue nggak kenal, tapi ngakunya kenal sama seseorang lah gitu. Oke. Pokoknya gue tabungan gue dari sekian ratus juta, kan gue waktu itu sempet ada tabungan yang emang khusus ini, ada yang tabungan golok maksudnya. Iya. Tabungan yang gue bisa jalan itu tiba-tiba tinggal 11 juta. Gara-gara gue nolongin orang banyak. Sampai orang itu bilangnya, boleh nggak gue minta tolong lagi, transferin gue sekian dong. Pas gue mau transfer, loh kok tinggal 11 juta gitu loh. Wah gue gemeter gue. Terus gimana Bunda ngadepin orang yang minjem itu? Menipu ternyata. Itu mereka penipu gitu loh. Ternyata ya orang-orang yang minta tolong ini memang udah memang dia udah begitu menarget gue. kerjaan. Oh, oke. Jadi tapi di situ gue langsung, ya namanya gue kan, gue nangis sama Allah, ya Allah. Aku kan niatnya nolong, kenapa kok orang-orang ini penipu semua yang kau kirim ke aku? Tapi aku yakin bahwa yang mengirim ini adalah engkau. Engkau enggak menguji aku, aku bilang gitu. Aku yakin, aku gimana nih ya Allah, ini tinggal 11 juta, besok gue beli kebutuhan listrik segala macam dari mana gitu kan ya gitu loh. Lo kan tahu tadi biaya listrik gue kan gede ya gitu. Cukup buat listrik doang kan, belum makannya gitu kan. Iya, belum yang lain-lain, air belum. Terus tapi gak tau kenapa besoknya pas gue nangis sama Allah, ada yang ngasih gue, ada duit orang lain nih ngebalikin, gue ngutang sama lo sekian, lo gue balikin deh. Hah? Kapan lo ngutang sama gue ya? Gitu. Sampai Bunda lupa. Lupa gue. Ada kalau gue pernah ngutangin orang gitu. Gitu. Wah keren. Oke terakhir Bun. Nih tips gimana caranya Bunda bisa ikhlas menjalankan semuanya, apapun permasalahannya. Itu pokoknya yakin bahwa apapun yang terjadi di
alam semesta ini adalah Tuhan yang menghendaki. Nampaknya buruk tapi sebenarnya baik. Bahkan daun jatuh berguguran pun sudah diperhitungkan sama Allah. Jadi peristiwa apapun aku yakin, jadi kalau tiba-tiba cegir, oh berarti Allah lagi nyuruh aku lewat ini nih. Ibaratnya kita lagi disuruh lewat gini, kayak kita mau ke atas gunung. Ya. Kan jalannya kan pasti berkelok-kelok, susah, sulit, naik turun, nanjak segala macam, capek kan. Tapi pada saat tapi kita ikhlas aja jalanin ya, karena kita memang pengen naik ke atas gunung kan gitu. Kita tahu bahwa jalannya bakal terjal, tapi pada saat lo udah di atas, lo kan melihat segala sesuatu indah. Lupa sama yang terjal tadi kan gitu. Yeah. Nah, begitu pula kehidupan menurut gua sudah diatur sama Tuhan. Jadi gua setiap kejadian segala sesuatu gua yakin bahwa ini Allah yang mau. Yeah. Bos yang mau gitu kan. Ya udah jalanin aja. Tips ikhlas itu berarti jalanin aja dan tahu bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan semua yang nonton juga bisa diambil dari pelajarannya Bunda. Kita lihat nanti kalau misalkan pengen punya rumah kayak gini, tipsnya adalah ikhlas. Jalankan dan diyakinkan. Yakinkan, lakukan juga gitu ya. Niat. Pengen segala sesuatu, yakinin bakal bisa dapat. Tapi itu tadi ya, tapi harus diimbangin sama sedekah. Iya. Jadi kayak kalau orang yang nggak mau sedekah tuh kayak gampang dapat segala sesuatu tuh. Iya. Kadang orang lupa kalau ketika udah di atas dia lupa. Iya. Ya, dia lupa bersedekah. Iya. Itu penting banget sih tuh. Itu kayaknya yang orang mungkin kok lo kayak gampang banget dapat ini dapat itu, apa yang lo mau selalu dapat. Oh kayaknya juga tahu sedekah gue kayak istiqomah banget gitu loh. Sampai dibohongin pun gue tawa-tawa gitu kan. Terlalu baik itu Bunda. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Kita sudah bisa main ke rumahnya Bunda yang sangat sejuk ini Bunda. Terima kasih Bunda. Macama. Nanti aku juga ada di kontennya Bunda. Kalian saksikan di kontennya Bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunda. Nanti itu dibungkusin. Udah dong. Udah ya? Udah. Makasih ya Bunda ya. Sama-sama. Aku dikasih tas sama Bunda. Ya Allah, tapi nggak bisa dijual. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Bunda. Thank you. Assalamualaikum.